Hai, selamat datang kembali di video ngobrol beasiswa. Dan di video kali ini aku bakal ngobrolin kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau di video sebelumnya aku kan sudah cerita tentang reaksi aku lulus seleksi LPDP. Dan sekarang adalah langkah selanjutnya setelah pengumuman lulus itu. Jadi aku dapat pengumumannya kan Desember 2019. Terus selanjutnya aku mengikuti yang namanya persiapan keberangkatan pada bulan Februari. Lalu juga aku mengikuti pengayaan bahasa dari bulan Maret sampai bulan Juli. 2 Maret, 2 Juli atau 3 Maret, 3 Juli itulah. Pokoknya 4 bulan. Aku sini punya bukunya. Buku angkatan pas waktu PK atau persiapan keberangkatan. Jadi itu ada 5 hari, tepatnya pada 24 sampai 24 Februari. Dan isinya itu kita berkumpul semuanya para penerima beasiswa untuk angkatan aku, untuk angkatan PK, karena PK itu ada banyak, setiap tahunnya ada banyak, dan satu PK ada kayak 100 lebih orang gitu, terus dikumpulkan. Ya tujuannya seperti namanya, itu persiapan sebelum keberangkatan. Dan intinya di situ kita berkumpul dari semua satu Indonesia, barat sampai timur. Terus kita ada kegiatan pembukaan pastinya. Lalu kita kita diberikan pemaparan materi dari orang-orang yang hebat. Terus juga ada olahraga setiap paginya, ada kita buat laporan setiap malamnya, dan ada juga rafting, arum jeram, ada juga ya penampilan seni itu di pembukaannya. Ini kita kayak punya masing-masing gitu andil, ada yang bisa nari-nari, ada yang bisa nyanyi-nyanyi, ada yang bisa bantu-bantu main angklung. Kita banyak main angklung, dan itu juga pertama kali pengalaman aku main angklung. Intinya di situ kayak kita diberikan wejangan gitu, kayak kita harus tetap nasionalis, kita harus tidak lupa pada bangsa, setelah studi kita harus mengabdi dan sebagainya. Dan ini bukunya aku bakal kasih lihat sekilas saja ya. Ini ada yang sebelum bertemu semuanya praktek namanya ya, semuanya mengatur semuanya, yang online, yang offline bisa ketemuan, kalau enggak ya online. Terus ini ya foto kegiatannya, terus olahraganya, setiap pagi kita olahraga, pemaparan materinya, dan ada raftingnya. Ini para pematerinya yang dari internal LPDP dan juga dari eksternal, dari staf khusus, atau dari news anchor terkenal, dari dosen terkenal, dari penulis, ada Andrea Hirata. Ketemu pertama kali lihat secara langsung Andrea Hirata. Juga ada staf presiden juga ada, dan pokoknya banyak orang hebat. Terus ini foto, sini aku juga ada foto yang lebih besarnya, ya. Kita pakai baju bareng semua warna merah, ini kita pakai baju warna putih. Kita pakai baju daerah. Aku yang mana? Aku yang ini. Ini kita pakai baju biru. Tapi di masa pandemi corona 2 tahun terakhir ini PK-nya itu online. Jadi ya dikarenakan situasi dan kondisi yang ada, jadi persiapan keberangkatannya dilakukan online untuk angkatan corona. Oke, dan perlu diketahui kalau ini kan Februari 2020 aku ikut, akhir Februari 2020 aku ikut persiapan keberangkatannya, jadi itu sebelum adanya corona. Setelah PK aku pergi dari Jakarta ke Jogja untuk mengikuti PB atau pengayaan bahasa. Apa yang dilakukan di sana? Seperti namanya, pengayaan bahasa. Jadi kalau kita daftar LPDP kan pakai TOEFL atau IELTS kalau ada, tapi tidak semua orang begitu familiar dengan IELTS, ada yang belum, termasuk aku. Dan juga karena sumber daya yang ada, maksudnya tidak semua daerah memiliki tempat IELTS Center, termasuk di tempat asal aku yaitu Maluku Utara. Jadi
sama sekali tidak tahu tentang IELTS, dan IELTS dibutuhkan untuk daftar kampus, yaitu kampus tujuan luar negeri. Jadi ya, yang membutuhkan IELTS akan diakomodir sama FDP untuk diberikan pakaian bahasa berupa IELTS. Yang dalam negeri akan diberikan sesuai, yaitu TOEFL. Dan aku ikut yang IELTS, dan mungkin aku sedikit nyinggung tentang IELTS itu kayak gimana ya. Jadi berbeda dengan TOEFL, IELTS itu lebih ke active skill atau kemampuan aktif. Karena kalau TOEFL kan kita lebih seperti listening, ya kan, listening sama reading. Bukan reading gimana sih, iya ada bacaan yang kita lihat, terus kayak koreksi grammar dan sebagainya. Kalau TOEFL seperti itulah, seperti apa ya, namanya passive skill ya, bukan active skill, passive skill, menerima saja, mendengar, membaca. Oke. Dan kalau di IELTS itu semuanya ada listeningnya, ada writingnya, ada readingnya, ada speakingnya. Jadi semuanya aktif dan pasif, semuanya di satu tes, yaitu IELTS. Dan tidak bermaksud untuk menakuti, tapi IELTS memang semenakutkan itu, menurut aku pribadi. Dan juga di video kali ini aku bakalan kasih tahu berapa skor atau nilai yang aku dapatkan setelah mengikuti pengen bahasa dan mendapatkan nilai IELTS-nya, kemudian mendaftar kampus. Dan untuk pengen bahasa itu ada banyak kampusnya, bisa di UGM, bisa di UI, bisa di UNY. Dan kebetulan aku kemarin di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Oh ya, sedikit info, kalau pengen bahasa itu hanya untuk yang mendaftar PDP melalui jalur afirmasi. Oke. Kalau jalur yang reguler kayaknya tidak ada deh. Oke. Karena aku kemarin ikut afirmasi, makanya mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi bisa dibilang aku PB angkatan corona. Jadi kayak 2 minggu awal itu sebelum corona, 2 minggu awal pengen bahasanya kita masuk ke dalam kelas, kita belajar, semuanya asik-asik. Namun minggu ketiga saat ada pengumuman corona secara resmi masuk ke Indonesia, jadi semuanya versi online, dan kita belajar IELTS-nya lewat Zoom. Dan ya, aku dan teman-teman kami merasakan hal yang namanya online learning. Dan kalau boleh jujur sangat tidak efektif. Kalau boleh jujur, kita bisa kayak menyalahkan sistem online atas hasil yang tidak maksimal, tapi ya kembali lagi kita tidak bisa serta merta kayak hanya menyalahkan corona dan menyalahkan keadaan, karena semuanya harus tetap terjadi. Kita harus tetap berjuang, dan ya kita melaluinya selama 4 bulan. Setelah itu aku daftar tes IELTS di salah satu IELTS center yang ada di Jogja. Oke. Karena kebetulan belajarnya kan di UNY di Jogja kan, jadi aku tes IELTS juga di Jogja, dan aku ambil tanggal 4 Juli, 4th of July. Ya, 4th of July, 4 Juli. Dan berselang 13 hari pengumumannya langsung keluar. Tapi karena setelah aku ambil tesnya, aku langsung balik ke daerah, jadi hasil tesnya itu mereka kirimkan sampai ke rumah. Mereka kirimkan versi kertasnya, fisiknya, offline. Oke. Ini kurang lebih seperti ini bentuknya. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini, dan nilai aku nggak bagus-bagus amat. Ya, nilai aku adalah 6,5 overall. Oke, overallnya 6,5. Untuk masing-masing kemampuannya, masing-masing skill, each skill, listening 8,5, reading 6,0, writing 6,0, dan speaking 6,0. Ya, makanya overall band score-nya 6,5. Kalau kita lihat di belakang sini penjelasannya, kalau 6 itu competent user, kalau 7 itu good user. Jadi kalau 6,5 berarti di antara competent user sama good user. Kalau 8 itu very good user, dan 9 expert user. Jadi aku bukan very good user, bukan expert user, pokoknya di antara good sama competent. Ya, seperti itulah. Oh ya, singgung sedikit lagi sama PK ya. PK itu kayak pasti nangis saat PK. Kita betul-betul merasakan gitu, kayak jiwa nasionalisme kita tuh kayak betul-betul dibakar habis-habisan. Jadi kita kayak benar-benar ingin mengabdi pada negeri dan sebagainya. Ini mungkin terdengar klise dan sebagainya, tapi ini memang hal yang nyata. Dan
terjadi ke banyak orang dan terjadi juga kepada aku saat PK. Aku menitikan air mata, mau tidak mau, sadar tidak sadar, itu menitikan air mata. Kita kayak benar-benar kami ingin belajar, kami ingin belajar, kami ingin lanjut studi, kami ingin membangun daerah, kami ingin membangun Indonesia kayak gitu. Jadi kayak PK itu bakalan luar biasa sekali. Dan aku beruntung banget, jarak antara PK aku sama PB aku deket. Jadi setelah contohnya seminggu ini PK, minggu depannya langsung PB. Jadi nggak kayak mungkin ada teman-teman lain yang PK-nya bulan sekian, terus jangka waktunya agak lumayan, terus baru PB. Selanjutnya aku bakalan cerita apa yang terjadi dari Agustus sampai seterusnya di tahun 2020 itu, di tahun corona itu.